lagi di Kianovi Channel. Hari ini aku akan menceritakan alur drama Reborn Rich episode yang ke-16 atau yakni episode terakhir. Episode terakhir ini dimulai dengan Dojun yang sedang hendak dibawa ke rumah sakit. Namun ketika ia sadar, ternyata Dojun berada di sebuah rumah sakit asing, yang mana dokter dan perawatnya bukan berasal dari Korea. Pikirannya betul-betul kacau. Ia berpikir kalau dirinya adalah Dojun atau Yeon Nunwo. Yang pasti saat ini ia dalam keadaan kebingungan. Ternyata ada seseorang yang datang ke kamarnya. Orang tersebut ternyata adalah Min Young. Ia memanggil Dojun dengan nama Yeon Nunwo. Dan hal tersebutlah yang menyadarkan dirinya bahwa saat ini dia masih hidup dan telah kembali kepada Yeon Nunwo. Jaksa Min Young lah yang telah berhasil menyelamatkannya. Jaksa Min Young berniat meminta kesaksian Yunwo untuk bisa menangkap Jin Yonggi karena dia dianggap telah melakukan suksesi yang melanggar hukum. Singkatnya cerita, Min Young dan Dojun kembali ke Korea. Namun di bandara, jaksa dari kantor distrik timur memiliki surat perintah untuk penangkapan Yunwo. Dia dituduh telah menggelapkan dana. Tahu bahwa dirinya sedang dipitnah, Yunwo lantas melarikan diri dari petugas. Yunwo kemudian menghubungi saudaranya dan meminta bantuan kepadanya. Namun ternyata di rumah Yunwo sudah ada beberapa orang utusan Sonyang yang sedang menunggunya. Yunwo sudah berada di rumahnya dan ia melihat ayahnya tunduk dan memohon kepada orang utusan Sonyang tersebut agar mempercayai bahwa Yunwo tidaklah mungkin menggelapkan uang tersebut. Setelah orang-orang itu pergi, Yunwo datang menemui ayahnya dan ia berpesan untuk tidak bertunduk demi dirinya. Di saat yang sama, Hyunmin menyerahkan apa yang Yunwo minta. Bahkan ia menyerahkan ponselnya karena ia tahu kalau kakaknya itu pasti membutuhkannya. Yunwo kemudian menemui Pak Kim, yakni manajer keuangan yang sebelumnya dia laporkan sebagai pemilik dana taktis Sonyang itu. Yunwo membutuhkan jawaban kenapa dirinya dituduh bahkan sampai hendak dibunuh oleh Sonyang. Apakah dia melakukan kesalahan? Pak Kim memberi jawaban jika Song Joon ingin mewarisi perusahaan tersebut dengan dana taktis itu, dan dengan membunuh Yunwo maka tidak ada orang yang mengetahuinya. Menurut Pak Kim, ia menyarankan kepada Yunwo untuk melupakan balas dendam karena balas dendam hanya untuk mereka yang berkuasa. Namun ternyata diam-diam Pak Kim juga memanggil para penjaga, dan pada saat para penjaga itu muncul, namun Yunwo telah berhasil melarikan diri. Yunwo pergi untuk menemui Min Young. Ia berniat menyerahkan diri dan memberikan info apa yang ia ketahui tentang fitnah yang dialaminya. Yunwo mengatakan bahwa ini merupakan kasus pembunuhan, bukan kasus penggelapan dana. Yunwo juga mengirimkan semua kesaksiannya dan juga bukti rincian proyek mikro kepada Min Young. Dan saat ini Min Young sudah menyelesaikan beberapa hal mengenai kasus Yunwo. Kabar baiknya, Yunwo sudah tidak lagi menjadi DPO. Tuduhan penggelapan dibatalkan karena kekurangannya bukti. Akhirnya Yunwo pulang ke rumahnya. Dia menemukan rumahnya tersebut sudah digeledah dan sangat berantakan. Dia tahu kalau pihak keamanan Sonyang lah yang telah melakukan itu. Kemudian dia melihat kalender dan dia menyadari telah menghabiskan waktu 1 minggu di rumah sakit sebagai Yeon Yunwo dan hidup selama 17 tahun sebagai Jin Dojun. Dia bertanya-tanya, apakah dia telah kerasukan atau itu sebuah mimpi? Dia berniat mencari jawaban dengan menemui seseorang yang tak lain adalah Oh Se-hyun. Warrior info, setelah Dojun tiada, kini Oh Se-hyun hidup sebagai penanam tumbuhan dan melepaskan semua saham Sonyang yang ia miliki. Perusahaan Miracle yang ia rintis bersama Dojun pun telah ia tutup karena Se-hyun sudah muak dan tak ingin lagi melihat gedung Sonyang. Yunwo mengatakan bahwa ia adalah orang yang pernah bekerja pada Sonyang. Namun dia hampir mati karena hendak dibunuh dengan cara ditembak di kepalanya. Sama seperti Dojun yang memberitahu Se-hyun, Yunwo juga mengatakan hal yang sama kepadanya, bahwa tugas Se-hyun adalah untuk mengubah idenya menjadi sebuah data yang akurat untuk investasi. Mendengar hal itu dari mulut Yunwo, Se-hyun kaget dan bertanya, siapakah kamu? Lee Ha-in dan Yongki tidak akur karena menurut Lee Ha-in, ia sudah memperingati suaminya itu untuk menjaga putra mereka Dojun karena keluarga suaminya itu yang jahat. Akibatnya sekarang Lee Ha-in kehilangan anaknya.
Lalu tak lama kemudian Oh Se-hyun menelpon Ha-in dan meminta ibu Do-jun ini untuk merubah suksesi saham Sonyang yang Do-jun berikan kepada Lee Hee-in. Meskipun dia kurang yakin, tapi akhirnya dia mau bekerja sama dan akhirnya perusahaan Miracle kembali dibuka. Hyunwoo dan Oh Se-hyun berencana memanfaatkan pemegang saham minoritas dengan mengadakan konferensi solidaritas. Hal tersebut membuat Songjun goyah dan Pak Kim menyarankan agar Songjun menyelesaikan perselisihan terhadap pemegang saham minoritas dengan uang. Seorang bawahan melaporkan kepada Min Young bahwa di dalam Sonyang telah terjadi pembelian saham dengan nominal yang cukup besar. Nominalnya sama dengan dana taktis yang dituduhkan kepada Hyunwoo, yaitu 700 juta dolar. Sementara itu, Chang Jae dan Hwa Young menemui Min Young. Mereka meminta bantuan Min Young agar Seongjun dipenjara karena kasus yang dibuat oleh Seongjun sendiri. Mereka ingin suksesi kali ini tidak dimenangkan oleh Seongjun. Namun tidak begitu saja. Min Young meminta satu permintaan kepada Chang Jae. Ia meminta Chang Jae membuka sidang atas suksesi ilegal yang dilakukan grup Sonyang. Min Young berterima kasih kepada Hyunwoo karena kesaksiannya mereka bisa membuka sidang dan menuntut Sonyang. Di sidang nanti, Min Young pun berencana membahas tentang kasus Hyunwoo dan Hyunwoo berterima kasih kepada Min Young karena telah membantunya. Diam-diam Hyunwoo terus menatap Min Young yang telah pergi. Namun hal tersebut diketahui oleh asisten Min Young dan dia menceritakan bahwa Min Young adalah jaksa yang serius jika hal tersebut berhubungan dengan Sonyang. Dan baju berwarna hitam yang sering ia pakai merupakan ungkapan duka citanya kepada Do-jun. Akhirnya, sidang penyelidikan pun digelar. Selama persidangan, Hyunwoo hadir sebagai saksi. Ia memberitahu mereka bahwa dia ditugaskan untuk mengambil 700 juta dolar dana taktis itu. Namun, ia diculik, ditembak, hingga ia hilang kesadaran dan sangkut pautnya dengan saham yang telah dibeli istrinya tersebut. Songjun pun memberikan penjelasan dan penjelasan yang ia berikan terlihat tenang hingga menimbulkan sentimen publik berubah mendukung Songjun karena dianggap memberikan pernyataan yang jujur. Terlebih, saksi-saksi yang dihadirkan Min Young dan Do-jun tak kunjung hadir. Min Young yakin ini semua adalah ulah dari Pak Kim. Lalu kemudian ayahnya Do-jun datang dengan membawa seorang saksi, yakni Ha In-sok, mantan supir pribadi Do-jun, yang mengungkapkan jika Do-jun telah dibunuh dan dia dibungkam selama 20 tahun agar tak membocorkan hal itu kepada siapapun. Namun sayang, penyakit yang diderita Ha In-sok kembali kambuh dan ia menyangka bahwa Hyunwoo adalah Do-jun. Hakim membatalkan kesaksian Ha In-sok karena demensia alkoholik yang dia derita dan akhirnya kesaksiannya diragukan kebenarannya. Namun ternyata Hyunwoo memiliki bukti lain. Ia memutarkan rekaman suara yang ia simpan di rumahnya. Rekaman tersebut berisikan percakapan di antara dirinya dan Pak Kim pada saat ditelepon bahwa dirinya melihat Do-jun tewas. Dan ia mengakui bahwa dia menjadi kaki tangan pembunuhan terhadap Do-jun. Semua yang berada di sana tampak kaget dan terbukti pula pembunuh asli dari kasus tersebut yakni adalah Yongki. Hakim juga mempertanyakan apakah Songjun terlibat dalam pembunuhan tersebut untuk mendapatkan hak manajemen. Karena tidak bisa menjawab, Songjun hanya bisa mengamuk dan mencaci maki Hyunwoo. Semua keluarga Sonyang menyatakan akan mundur dari semua bisnis Sonyang dan mereka meminta maaf kepada publik. Akhirnya Hyunwoo dan Se-hyun bekerja sama dan mengambil hak manajemen keluarga Jin. Hyunwoo sadar jika saat ini bukanlah kerasukan atau mimpi, tetapi ini merupakan suatu bentuk pemaafan Do-jun terhadapnya, dan begitupun Hyunwoo kepada dirinya sendiri. Dan hubungan jaksa Min Young dengan Hyunwoo pun tidak dilanjutkan. Alur cerita drama Reborn Rich sudah tamat. Bagaimana akhir drama ini? Apakah sesuai ekspektasi teman-teman? Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.